Namanya dari mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rangga Krisdayanto. Saya asal Sungai Melayu Baru, Kabupaten Ketapang. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, kawan perjuangan beliau. Siap. Jadi ya inilah kebun ubi saya, bukan punya saya sih, lebih tepatnya punya orang tua. Cuma saling membantulah mengolahnya bersama dengan orang tua, seperti itu. Oke. Jadi letaknya tadi di Sungai Melayu Baru. Sungai Melayu di Ketapang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu Sungai Melayu di mana, itu letaknya di Kabupaten Ketapang. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan ke pemiliknya ya kan, perwakilan pemiliknya selaku anaknya ya kan, tentunya ini melanjutkan estafet usahanya gitu kan. Latar belakang sebenarnya dari abang ya, Bang Rangga, untuk menanam singkong sebanyak ini gitu kan, motivasinya apa sih gitu, landasannya apa sih gitu? Sebenarnya dulu tuh motivasinya cuma diajak orang nanam, harganya menggiurkan, dan dengan cara pengolahan dan cara penanaman, perawatan itu yang mudah gitu kan. Iya. Jadi coba-coba nanam. Jadi setelah beberapa masa panen, udah 2 kali atau 3 kali, itu di Ketapang udah ada berdiri pabriknya. Jadi prospek pasarnya atau untuk penjualan itu cukup jelas gitu, udah ada penampungnya kan. Jadi ketika sudah panen ada wadah untuk menjualnya kayak gitu. Kalau yang dulu kan 2 kali atau 3 kali masa panen itu kirim ke Jawa, daerah Jawa, karena di sini belum ada pabriknya. Jadi itulah, karena udah ada pabriknya, pasarnya jelas, proses nanamnya pun jelas, ada kebetulan lahan kosong yang belum ditanami, coba-coba tanam. Jadi kayak seperti itu. Oke, jadi ada lahan yang kosong yang perlu kita manfaatkan, kemudian pasarnya juga sudah ada gitu kan di Ketapang. Nah, jadi itu apa motivasi dan landasan beliau kenapa budidaya tanaman singkong gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikir tanaman singkong gitu kan, apa sih keuntungannya gitu kan? Seberapa besar sih penghasilannya kalau kita lihat dengan skala kecil gitu. Tapi kalau misalnya udah kita lihat dengan skala yang besar, mungkin hasilnya bisa berjuta-juta bahkan puluhan juta gitu kan. Jadi pengusaha seperti ini gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira lahan yang Bang Rangga apa ya, kerjakan ini yang ditanamin oleh singkong ini kira-kira berapa luasnya sih gitu? Ini kemarin kira-kira lah ya, kalau kira-kira kan biasa orang di lapangan kan kalau nggak lebih kurang nggak banyak betul. Gitu kan. Ini kira-kira 5 hektar di daerah sini ini. Sama ada 1 hektar di situ tuh orang minta olahkan sama numpang nanam juga di lahan sini. Itu termasuk keluarga, dia cuma minta olahkan lahannya aja, dia yang nanam, dia yang melihara lah kayak gitu kan. Di situ ada 1 hektar, yang di bagian sini ini ada 5 hektar yang udah ditanam. Oke, kalau terkait dengan proses pengolahan, ini kan kayak letaknya jauh ya dari pemukiman ya kan, di daerah perbukitan, kemudian ada sawitnya juga. Kira-kira pengolahannya itu seperti apa gitu di sini? Kalau untuk pengolahan pertama, ini kan lahan pertamanya ini lahan lalang campur ya pepohonan kecil-kecil lah kan, kayak ada albasianya kayak gitu. Akasia ya berarti ya. Kalau itu kan, nah di sini nih sebenarnya hutan lindung, kawasan hutan lindung yang dekat gunung gini nih, berbatasan dekat dengan perbatasan dengan lahan masyarakat. Yang lahan masyarakat ini tanam sawit, jadi sininya hutan lindung. Itu lahan pertamanya itu lalang. Jadi pengolahan pertamanya itu kayak model lalang ini direndupkan, bahasa sininya tuh direbahkan, ditarik pakai jonder, pakai batang kayu gitu tuh. Batang kayu udah mati kan, ditarik biar agak rebah. Langsung udah rebah semua, keliling, baru itu model dibajak singkal tuh. Bajak singkal sekali, untuk yang apa kasarnya kami nyebutnya tuh. Nanti baru ditimpa lagi kedua kalinya untuk menghaluskannya. Maksudnya biar cacahannya tuh lebih halus, lebih lembut lah untuk ubinya ini. Jadi 2 kali bajak dia, 2 kali bajak, 2 kali singkal gitu. Nah setelah itu, oh iya lupa saya, sebenarnya kalau memang mau kawan-kawan mau coba buka dari lahan pertama, dari lalang itu setelah direbahkan itu ditunggu sampai ada muncul lalang baru kecil, tunasnya berarti tunas baru. Nah itu baru disemprot. Oh iya. Disemprot, model semprotnya yang sistemik.
Jadi setelah disemprot sistemik itu baru kita bajak, lakukan bajak yang sekali baru 2 kali tadi, 2 kali bajak itu. Nah itu sebenarnya fungsinya dari pengalaman 2 kali tanam 3 kali tanam kemarin itu supaya ketika dari mulai penanaman sampai panen kita tidak melakukan perawatan penyiangan gulma. Betul. Jadi tidak ada gulma yang terlalu berlebih lah di dalam kawasan ubinya ini. Jadi tumbuhan gulma, lalang atau pakis-pakis itu tidak terlalu banyak. Di sini aja sebenarnya kemarin tidak disemprot. Jadi ada beberapa yang ditumbuhi gulma atau lalang-lalangnya mulai tumbuh. Nah itu nanti kami biarkan sih karena kami tidak terlalu terfokus ke sini. Cuma 50-50 lah antara fokus sama enggak gitu kan. Jadi ketika tanamannya udah tinggi, gulmanya masih rendah, dia kalah. Jadi dia gulmanya tidak terlalu banyak. Itu fungsinya sebenarnya untuk disemprot pertama kemarin. Jadi pengolahannya untuk sampai ke setelah bajak 2 kali baru dilakukan penanaman biasa dengan jarak tanam 1 meter 1 meter. Iya. Jadi kira-kira kalau lahan 1 hektar itu kalau dengan jarak tanam 1 meter kali 1 meter itu isinya 10.000 batang ubi. Jadi di lahan sini kalau ada 5 hektar ada 50.000 batang Ubi ya. ubi. Ini 5 5 hektar, hektar 50.000 batang ubi. Bisa dibayangkan kalau kita lihat di skala kecil di rumah paling ada beberapa yang menjadi pagar rumah ya kan. Tapi ini kita lihat 5 hektar. Bisa dibayangkan. Nanti kita lihat dan kita tanya berapa sih harga per kilonya dan analisis ke depan omsetnya berapa gitu kan. Nah, terkait dengan penanaman nih. Kira-kira untuk penanaman bibit yang digunakan ini varietas apa dan kriteria dari bibit ini seperti apa gitu. Panjangnya segimana, matanya segimana gitu. Untuk yang sekarang kami pakai ini varietas UJ5. Itu kami ngambilnya atau dapat bibitnya ini dari perusahaan yang tempat kami menjual itu. Jadi dia menyediakan kayak benih atau stek ubinya tuh dari perusahaannya menyediakan. Jadi memberikan pinjaman bibit ubi yang steknya itu kepada kami, pinjaman ubi. Jadi bayarnya nanti setelah panen baru potong berapa banyak stek yang kami pinjam, istilahnya kan kayak gitu. Kami utang lah ibarat ke perusahaan itu. Varietasnya tadi itulah varietas UJ5. Kalau untuk varietas yang 3 kali tanam dulu itu tidak jelas, tapi jenisnya sama dengan ini, cuma kami tidak tahu varietas apa. Oh iya. Jadi ini udah ada disediakan dari perusahaan ya kan, kita minjam di sana, nanti kita akan balikan modal peminjaman untuk benih bibit ini gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung ini jenis ubinya tuh sama dengan jenis ubi yang kita konsumsi di pasar atau jenis ubi lain gitu. Gimana ini? Apakah ada perbedaannya gitu? Katanya. Iya, kami pun belum pernah nyoba kan dan tidak berani nyoba. Ya. Varietas UJ5 ini kadang disebut juga ubi racun kami nyebutnya, makanya bukan untuk konsumsi pribadi, jadi nggak bisa dimakan kata kami. Secara langsung gitu ya? Secara langsung. Nggak tahu mungkin kalau dengan pengolahan dibakar atau direbus gitu mungkin bisa. Cuma kami nggak pernah nyoba. Katanya sih ada yang pernah nyoba juga ubinya ini kalau dimakan pahit gitu. Jadi tidak bisa langsung kita konsumsi. Kalau misalnya yang teman-teman ketahui kan ubi langsung kita makan gini ya kan, iya, itu enak gitu ya. enak, Tapi manis. ini agak berbeda. Pahit, ada gitu. pengolahan khusus dan nanti akhirnya mungkin jadi tepung ya. Jadi tepung tapioka. jadi perusahaan. Nah tadi udah berbicara terkait dengan bibitnya, kemudian terkait dengan perawatannya gimana sih gitu. 5 hektar gini gimana cara Bang Rangga untuk perawatannya gitu? Kalau setelah penanaman, setelah pengolahan lahan tadi kan penanaman. Nah itu perawatannya dari umur 2 minggu itu udah muncul mata tunas. Umur 2 minggu ya? Itu kita kayak model ngelihat lagi tanaman mana yang perlu disulam. Jadi ada yang tumbuh ada yang enggak kayak gitu kan. Itu disulam. Nanti umur sebulan dia kelihatan ada satu mata tunas, maksud saya ada satu stek itu yang kita tanam. Kadang ada muncul 3 sampai 5 mata tunas cabang gitu kan. Cabang itu sebenarnya perawatannya cuma dibuang aja karena terlalu banyak cabang pun tidak bagus.
Bahkan yang bagus tuh cuma satu yang tumbuh dari satu mata stek yang ditanam. Kalau terlalu banyak kan pertumbuhannya terbagi kayak gitu. Jadi cuma pembuangan itu aja sih, pembuangan mata tunas sama penyulaman itu aja. Oke, jadi memang kita khususkan untuk satu bibit ini satu tunas ya, Satu tunas. biar nanti proses dalam unsur hara pun tidak terbagi ke daun dan sebagainya, karena kita untuk pengambilan umbinya gitu. Nah, terkait dengan ini harga sebenarnya kan, kita kan pengen tahu nih, orang nanam tentunya pengen ada keuntungan. Iya, iya. Kita pengen melihat nih omset dari tanaman singkong ini prospeknya seperti apa. Kalau ngomong harga dibilang menggiurkan pasti menggiurkan. Iya, gimana tuh? Jadi kalau ubi biasa ya kadang di pasar-pasar tradisional gitu kan kadang dijual biasa kadang 3.000 sampai 5.000 kadang Per dijual kilo. per kilo kalau ubi biasa. Ubi Kalau ini biasa. tuh sebenarnya hanya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah per kilo. Jadi kemarin ada kelompok tani dari kami saling berdiskusi untuk diskusi lagi ke perusahaan minta naikkan harga. Kemarin udah diskusikan tuh katanya harganya bisa naik 1.300 untuk kedepannya ini bisa 1.300 per kilo. Jadi bisa dikalikan lah, misalnya lahan 5 hektar ini ada 50.000 batang. Jika prospeknya satu batang ini 5 kilo aja, minimal 5 kilo Hasilnya tuh ya. dari hasilnya umbi 5 itu. kilo. Bahkan ada yang misalnya perawatannya memang bagus itu bisa 20 kilo ke atas, bisa sampai 30 kilo sampai 40 kilo pun bisa. Iya. Jika itu memang pengolahan lahannya bagus, pemupukannya bagus, hasilnya pun bisa sampai berpuluh-puluh kilo. Jika kita hitung 5 kilo saja per batangnya, kalau lahan 5 hektar ini berarti kan 5 dikali 50.000 batang kan, 50.000 tanaman. Iya, tanaman. Berarti ada 250 ton dikali 1.000. Lumayan. Lumayan. 250 Juta. jutaan 250 juta kalau dalam 5 hektar. 5 hektar ini. Isinya 50.000 ya. Itu panennya 10 bulan. Mulai 8 bulan, 10 bulan itu sudah bisa panen. 8 sampai 10 bulan Iya, kriteria sudah bisa dipanen. Iya. Oke, bisa dibayangkan teman-teman. Jadi perawatannya sangat mudah, kita tanam, tidak banyak perawatan dan ribet gitu kan. Dan kita menunggu selama 8 sampai 10 bulan, omset yang dianalisis oleh Bang Rangga ini sekitar 250 juta. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung kenapa ada orang yang kok cuma nanam ubi gitu. Nah, karena ini sudah dianalisis gitu bagaimana peluang pasarnya, omsetnya juga gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut dan jangan gengsi untuk bertani, menjadi seorang petani. Bahkan di luar sana banyak mungkin yang kerja kantoran, ya selingannya dengan bertani dan lain-lain. Nah, ini bisa kita ambil contoh lah dengan beliau ini masih kuliah di Fakultas Pertanian, namun bisa menggarap lahan 5 hektar di perbukitan dan juga di tengah-tengah sawit, dikelola menjadi omset yang luar biasa, ya kan. Nah, harapan misalnya ini kan yang 5 hektar ini kan belum panen. Nah, harapan ke depan ini gimana nih buat buat Rangga gitu kan, di petani singkong gitu. Harapan saya sih sebenarnya pengen ngajak kawan-kawan atau teman-teman YouTube Bang Galuh ini bisa ikut nanam ubi. Maksud saya tuh nggak mesti ubi sih, tapi bisa juga ubi jadi alternatifnya untuk sampingan. Jadi ketika teman-teman kerja kantoran ataupun memang ingin memfokuskan ke pertanian, bisa ditanam ubi untuk sampingan. Jadi karena perawatan ubi ini tidak setiap hari kita datangin, Betul. pagi sore ndak. Jadi perawatannya paling 2 minggu setelah tanam tadi kan di pengecekan itu yang mana yang perlu disulam. Setelah itu sebulan pemupukan, 3 bulan pemupukan, udah baru tunggu sampai umur 10 bulan, 8 sampai 10 bulan tadi. Jadi harapan saya ingin mengembangkan lagi ubi ini, lahannya bisa diperluas ataupun nanti kawan-kawan lain bisa ikut nanam
sama-samalah kita sukses bareng, itu harapan saya seperti itu. Karena semakin banyak yang nanam, semakin banyak ubi yang dihasilkan, pabriknya pun akan terus berkembang. Iya, Seperti betul, itu. betul. Pabriknya akan terus ada. Jadi peluang pasar kita ada terus kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada yang nanam ubi, Tutup ya tutup perusahaannya. perusahaannya, tidak ada supply ke perusahaannya. Seperti itu sih. Oke, intinya buat teman-teman, buat para pemuda, jangan gengsi lah ya untuk jadi seorang petani. Dimanapun kita berada, kita mau lulusan SMA, kuliah, dokter, profesor, ya ketika usaha ini menjadi peluang ke depan, ya kita kerjakan gitu. Buat pengusaha cabai, dan nanti juga kita akan bertanya-tanya kepada pengusaha cabai juga di video selanjutnya. Jadi pokoknya intinya jangan gengsi, kita mau kerja karena apa ya, pekerjaan yang ini pekerjaan yang sangat luar biasa gitu kan, berjasa bagi orang juga gitu kan, karena tiap hari kita membutuhkan asupan pangan, makanan, ya petani inilah yang berjasa buat kita. Mungkin itu wawancara kita hari ini, Bung. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat para petani ke depannya gitu di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.